Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penyampaian materi rapat pimpinan ya di Zoom meeting AIPNI kemarin terkait dengan sosialisasi panduan literatur review. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, sistem pembelajaran di perguruan tinggi mengalami perubahan, begitu pula dengan pelaksanaan skripsi, maka terjadi alih pembelajaran akibat pandemi ini. Nah, berikut dasar pelaksanaannya surat edaran Kemendikbud ya terkait dengan pembelajaran secara daring. Nah, oleh karena itu terkait dengan penyusunan tugas akhir, terutama ini skripsi, maka berdampak pula sehingga di mana mahasiswa tidak bisa langsung kontak dengan responden saat penelitian karena ini sangat berisiko. Oleh karena itu solusi daripada penulisan tugas akhir ini akan dialihkan pada penulisan literatur review. Oke, di mana jenis-jenis review ini ada beberapa jenis ya, yaitu ada systematic review, literatur review, scoping review, traditional review, narrative review, dan argumentatif. Nah, di sini untuk tingkat S1 ini yang direkomendasikan kemarin adalah literatur review, gitu ya. Oke, ini saya lanjut. Teknik dalam melakukan review. Nah, ini ada beberapa teknik di mana ada kontras, ya ini mengulas studi yang bertentangan dan dirangkum dalam sebuah artikel, gitu ya. Jadi mengulas terkait studi-studi yang telah dilakukan yang dimana itu memiliki pertentangan antara satu dengan hasil yang lain, gitu ya. Kemudian dirangkum dan dijadikan suatu artikel. Kemudian sintesis. Sintesis ini mencari keunggulan dan kelemahan sebuah penelitian untuk dilakukan analisis artikel baru. Jadi dicari keunggulannya apa dan kelemahannya apa, kemudian dilakukan analisis. Nah, maka akan timbul suatu artikel baru. Gitu. Kemudian kritisis. Nah, ini melakukan kritik artikel yang disampaikan dalam opini setuju atau tidak setuju, gitu ya. Kemudian disertai evidence atau data-data yang terkait, gitu. Kemudian compare, ini merangkum dan mengkritisi kesamaan artikel dan disajikan dalam artikel baru. Jadi dicari kesamaan-kesamaannya ada, kemudian dibuat artikel baru. Oke, mungkin ini tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang lebar ya. Ya, lanjut saja. Kemudian sumber yang digunakan. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Untuk sumber-sumber yang digunakan ya sebagai database akademik ini ada 3 kategori gitu ya. Ada yang bereputasi tinggi, bereputasi menengah, dan bereputasi rendah. Untuk yang bereputasi tinggi atau baik ini contohnya seperti dari Scopus ataupun Web of Science, Clarified Analysis ya. Kemudian yang bereputasi menengah itu ada ProQuest, EBSCO, JSTOR, dan lain-lain. Dan yang bereputasi rendah seperti Google Scholar. Ya, jadi sumber-sumber ini kategori daripada reputasinya ini. Nah, ini usahakan kalau bisa ya bereputasi tinggi yang lebih banyak, gitu ya. Jadi sumber-sumber yang digunakan mahasiswa nanti sebisa mungkin bereputasi tinggi, gitu ya. Oke, ini tergantung kebijakan masing-masing pembimbing ya. Nanti silahkan, karena masalah yang diangkat mahasiswa ini kan kita tidak tahu ada sumbernya enggak, atau sumbernya banyak atau tidak kan gitu. Oke, yang jelas ada 3 kategori ini ya. Usahakan 3 kategori ini ada semua. Ya, mungkin bereputasi tinggi berapa, 2 atau berapa, bereputasi menengah ada 3 atau berapa, bereputasi rendah ada berapa, gitu ya. Oke, nanti silahkan disesuaikan. Kemudian contoh-contohnya ada ini ya, paper terpublikasi dalam jurnal nasional dan internasional. Nah, ini bisa digunakan sebagai literaturnya.
Kemudian penulisan ilmiah dari tesis dan disertasi yang terakui kredibilitasnya. Ini juga bisa dibuat literatur. Kemudian hasil konferensi, majalah ilmiah, pamflet, dan sumber lain yang diilmiahkan. Kemudian ada proceeding, ya, proceeding ilmiah yang sudah terpublikasi dan terindeks. Oke. Jadi bisa menggunakan sumber-sumber itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian tahapan review secara umum. Jadi review itu ada tahapannya secara umum, ada 3 ini ya. Planning, conducting, dan reporting. Ya, planning ini meliputi ini ya. Ada background ya, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian shape term ya, kemudian kriteria seleksi, kualitas checklist dan prosedur, kemudian strategi ekstraksi data, dan strategi sintesis data. Sedangkan untuk conducting ini tahapan pelaksanaan review, penentuan keyword gitu ya. Jadi perlu adanya penentuan keyword, kemudian steering ya, dan penentuan sumber untuk melakukan analisis dari beberapa artikel ilmiah. Ini conducting. Kemudian reporting ini terkait dengan penulisan hasil review dalam bentuk tulisan, baik untuk dipublikasikan dalam bentuk paper ke jurnal ilmiah. Ini tahapannya. Jadi ada perencanaan, kemudian conducting, dan reporting terakhir ya. Oke, lanjut. Kemudian skripsi berbentuk literatur review ya. Jadi ada judul, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan gitu ya. Nah, judul dan abstrak ini mencakup ini ya. Background, objektif, desain, data source, review method, result conclusion, keyword ya, dan medical subject heading. Nah, ini yang ada pada abstrak ini. Jadi harus meliputi itu. Kemudian pendahuluan di sini ada latar belakang ya, atau introduction. Ini terdiri dari MSKS ya, yang sudah biasa kita kenal. Masalah, skala, kronologi, dan solusi ya. Kemudian latar belakang akhir latar belakang ini disertai objektif atau tujuan gitu ya, tujuan daripada review. Kemudian metode ini nanti isinya terkait dengan pencarian literatur, kemudian kriteria inklusi dan eksklusi, serta seleksi studi dan penilaian kualitas dari artikel yang sesuai dengan topik ya, nanti jadi isinya itu. Kemudian hasil ya, hasil itu ya mencakup daripada hasil-hasil yang review literatur-literatur yang dikumpulkan. Nah, hasilnya bagaimana? Kemudian pembahasan ya, pembahasan tetap ya, ini ada isi FTO ya, fakta, teori, dan opini. Kemudian kesimpulan berbentuk kalimat ya, bukan pertanyaan. Ini disampaikan dalam narasi dan bukan poin-poin. Jadi kalau terkadang mahasiswa kita membuat kesimpulan itu terkadang dibuat ini ya, poin-poin gitu aja ya, hampir sama dengan tujuan. Nah, namun pada penulisan kesimpulan mestinya kan ada suatu narasi gitu ya di situ. Oke, lanjut. Nah, ini kerangka isi literatur review ya, jadi nanti ada 5 bab ini ya. Jadi mulai bab 1 pendahuluan, bab 2 metode, bab 3 hasil dan analisis ya, kemudian bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Nah, ini nanti yang menjadi acuan kita untuk menulis literatur review gitu ya. Jadi bab 2 di sini tidak perlu adanya tinjauan pustaka gitu ya. Jadi langsung metode, itu yang perlu diperhatikan. Oke, ini salah satu contoh abstrak gitu ya. Jadi memuat background, objektif ya. Kemudian desain ya, data source-nya. Kemudian ada review method. Kemudian result atau hasilnya ya. Kemudian konklusi atau kesimpulan saran di sini. Nah, ini komponen ini harus ada dalam abstrak ya. Dalam penulisan abstrak sebisa mungkin maksimal 250 kata.
Oke, kemudian keyword, ya ini berdasarkan literatur ya, literatur berdasarkan keywordnya dia pencariannya melalui apa gitu ya, dengan apa misalnya or atau and gitu ya. Nah ini nanti dari keyword-keyword yang telah digunakan, nah ini ketemu berapa, nah itu nanti dilihat mana yang mengarah pada literatur-literatur yang dibutuhkan. Ini untuk mempermudah mahasiswa untuk mencari literatur gitu ya. Ini contohnya ya, contohnya kalau literatur review, nah ini nanti ada ini ya, literatur review keterangannya ini. Nah, keterangannya literatur review, nah ini perlu dimengerti ya. Oke, saya lanjut. Kemudian kerangka skripsi berbentuk literatur review ya, ini contoh-contoh penulisannya ya dari tadi yang dijelaskan di awal. Jadi latar belakang bab 1 ya, latar belakang ini ada masalah, skala, kronologi dan solusi ya. Ini masalah, jadi di situ ada fenomena apa yang harus digali ya, kemudian perlu dijustifikasi. Nah, ini isinya bukan pengertian gitu ya. Kalau mahasiswa kita kan kadang di masalah itu sering memunculkan pengertian daripada variabel yang diambil gitu. Maka dari itu bahasanya beda ya, jangan pengertian yang disebutkan, tapi bahasa-bahasa untuk memaparkan suatu masalah gitu. Kemudian skala, ini pastikan skala dari permasalahan mengerucut dari skala yang besar hingga terkecil serta dampaknya. Kemudian kronologi ya, perjelas apa faktor penyebabnya, berikan studi-studi penguat untuk penentuan urgensi dari masalah. Kemudian solusi yang ingin diberikan oleh penulis dalam LR itu apa? Yaitu disampaikan dalam latar belakang ini ada 4 komponen itu. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Oke. Nah ini contoh latar belakang gitu ya, introduction di pendahuluan seperti ini. Ya ini dalam bahasa Inggris kemarin ya, di ini mungkin Bapak Ibu bisa mengartikan ini ya untuk mempelajarinya. Oke. Kemudian bab 2 metode. Nah ini bab 2 kalau sudah penulisan literatur ini isinya metode bukan tinjauan pustaka. Tapi kalau bentuk proposal itu boleh diisi tinjauan pustakanya. Tapi kalau sudah bentuk literatur reviewnya, bab 2 isinya metode. Nah di dalam bab 2 ini ada ini ya, pencarian literatur. Nah ini minimal 3 database akademik tadi ya. Jadi mulai dari reputasi tinggi, menengah dan rendah. Nah itu. Nah ini ketentuannya kemarin ada 10 artikel ya, dari 5 sampai 10 tahun terakhir. Kemudian kata kunci yang sesuai dengan tema atau isu utama yang dibahas. Ya, jadi kalau mengumpulkan review, kata kuncinya itu harus sesuai dengan tema supaya nanti literatur yang didapatkan itu sesuai dengan topik yang diminati mahasiswa itu. Kemudian kriteria inklusi dan kriteria eksklusi ini harus detail dan jelas ya, meliputi jenis studi ya, eksperimental atau non eksperimental dan lain sebagainya. Kemudian seleksi studi dan penulisan kualitas. Ya, di sini terjadi screening abstrak dan diikuti dengan screening teks lengkap. Perhatikan relevansi dari studi yang digunakan. Gitu ya. Jadi relevan enggak studi itu yang dipakai itu. Oke. Kemudian pencarian literatur, ini tadi ya sudah saya jelaskan, ada 3 tadi ya kategorinya, meliputi yang bereputasi tinggi, menengah dan rendah. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini contohnya ya, adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Nah ini kalimat ini muncul pada awal paragraf pencarian literatur ini.
Kemudian dijelaskan sumber data sekunder yang didapat berupa artikel atau jurnal yang relevan dengan topik dilakukan menggunakan ini, database-nya siapa, Scopus, ProQuest, ScienDirect, dan seterusnya. Kemudian pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan boolean, gitu ya, boolean operator. Bisa pakai and, or not, atau and not. Ya, yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikasikan pencarian. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh kriteria inklusi dan eksklusi, gitu ya. Dikemas dalam bentuk tabel seperti ini, tidak apa, ya, kriterianya aja. Jadi mulai populasi, intervensi, komparator, ya, outcome, studi desain, dan publikasi tipe, kemudian publikasi tahun, ya, tahun publikasinya, dan bahasa. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai dasar inklusi dan eksklusi. Oke, kemudian seleksi studi dan penilaian kualitas. Jadi misal pertama pencarian menggunakan keyword melalui database Scopus, ProQuest, atau ScienDirect. Itu ditemukan 929. Kemudian diseleksi ya jurnal 5 tahun. Nah, ini masih ketemu 436. Kemudian diseleksi lagi judul dan duplikat. Nah, ketemu 403. Nah, dari sini dimunculkan seleksi lagi berdasarkan eksklusi, kriteria eksklusinya, ya, mulai problemnya, intervensi, outcome, studi desain, dan seterusnya. Kemudian identifikasi abstrak muncul 23, ya. Dari 23 lagi dilakukan lagi seleksi lagi sampai jumlah akhir yang dapat dianalisis sesuai rumusan masalah dan tujuan ini ditemukan 10 jurnal, gitu. Ini contoh pembuatan daripada seleksi studi dan penilaian kualitas. Oke, ini contoh bab 2-nya ya. Jadi metode itu isinya ada ini ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Oke, ini contoh diagram flow hasil pencarian dan seleksi. Ya, nanti bisa diamati ini ya Bapak Ibu. Kemudian bab 3. Bab 3 ini terkait dengan hasil. Penyajian hasil literatur review ini dalam penulisan skripsi memuat rangkuman hasil dari masing-masing artikel yang terpilih ya dalam bentuk tabel. Pada penulisan hasil ini harus mencakup ya tabel hasil pencarian, tabel yang sesuai dengan tema dari LR, kemudian penjelasan tabel, rangkuman temuan dalam LR ya. Ini mengikuti hasil temuan literatur yang didapatkan. Nah, ini contoh tabelnya seperti ini isinya ya. Ada nomor ini ya, nomor literasi, kemudian author, tahun, volume ya, judul, metodenya, hasil penelitian, dan database-nya. Contohnya seperti ini. Ya, ini tabel hasil ya. Jadi satu, ini artikelnya siapa yang diambil ya. Autornya misal Gaida ini ya. Kemudian tahun berapa, volume berapa, judulnya apa, metode yang digunakan apa ya, mulai desain, sampel, variabel, instrumen, dan analisis pakai DS via gitu ya. Kemudian hasil penelitiannya bagaimana dan database-nya dari mana, ProQuest atau ScienDirect misalnya gitu. Oke, ini sampai literatur-literatur yang lain. Nah, ini ada tabel penyeleksian gitu ya. Jadi dari bahasa misalnya ya, bahasa Persia, Inggris, ini ada berapa buku, berapa paper, berapa gitu ya, literatur review berapa, sistematik review berapa, meta analisis berapa, ini dituliskan nanti jumlahnya ya. Kemudian diseleksi berdasarkan apa. Nah, dan sampai nanti ketemu berapa artikel yang Anda gunakan. Oke. Ini contoh penyajian tabel ya. Jadi mulai tahun publikasi, tahun berapa saja ya, kemudian dari variabel satunya ya apa, variabel keduanya apa. Nah, ini ditemukan berapa jumlahnya, jurnal apa, literaturnya. Kemudian desain penelitian yang digunakan ya, dia random atau
kohesi atau cross seksional gitu ya. Ya, ini contoh-contohnya ya. Kemudian penulisan bab 3 hasil itu contohnya seperti ini. Oke. Ya, ini kemudian pembahasan gitu ya. Pembahasan isinya FTO tadi ya, fakta, teori dan opini. Ya, faktanya dijabarkan mengapa dan bagaimana. Ya, ini tidak mengulang angka pada bagian hasil. Jadi penulisannya tidak mengulang daripada bab 3 tadi, hasil tadi ya. Tapi fakta-fakta, penjabaran fakta gitu ya. Kemudian teori, hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang relevan. Jadi teori-teori yang mendukung atau teori-teori yang mematahkan gitu ya. Oke. Kemudian opini, ini merupakan pendapat atau pandangan peneliti terhadap komparasi fakta dan teori. Gitu ya. Jadi muncullah pendapat-pendapat daripada penulis gitu. Oke. Ini contoh pembahasan ya. Oke, kemudian di akhir paragraf ini berikan limitasi dalam literatur review gitu ya. Jadi pada pembahasan nanti di akhir paragraf itu usahakan ada pembatasan atau limitasi daripada akhir. Contohnya ini, upaya manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan perawatan pasien dan mengurangi turnover perawat harus dikhususkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang memberdayakan, yang mendorong kepuasan kerja dalam lingkungan layanan kesehatan saat ini, yang ditandai dengan kekurangan sumber daya manusia dan keuangan. Ini contohnya. Oke, ini contoh pembahasan ya di bab 4 discuss. Kemudian kesimpulan ya. Kesimpulan ini berupa kalimat ya, susunannya SPO ya, bukan pernyataan. Kemudian jawaban dominan atau terbanyak terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi yang dominan yang mana hasilnya dari review-review tadi gitu ya. Kemudian menjabarkan intervensi terbaik di antara semua artikel gitu. Jadi menurut peneliti mempertimbangkan dari segi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, prosedur dan sumber daya gitu ya. Kemudian ada conflict of interest gitu ya. Kalau tidak ada konflik ya katakan aja tidak ada konflik ya. Contohnya seperti ini, penulisan konklusi ini ya, kesimpulan saran di sini. Oke, ini ada beberapa publikasi mas dalam jurnal bereputasi terindeks ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya. Jadi prosesnya, caranya di searching dulu ya. Kemudian ada scientific research, kemudian manuskripnya ya, manuskripnya yang sudah dibuat, kemudian submit ya, dimasukkan ke jurnal itu ya. Kemudian melalui tahapan review, revisi ya, kemudian bisa ditolak, bisa diterima. Kalau ditolak ya sudah enggak masuk kan. Kalau diterima berarti ada proses mungkin nanti pembayaran ya dan seterusnya sampai papernya itu dipublikasi. Ini contoh top jurnal ya, top jurnal keperawatan. Ini International Journal of Nursing Studies, ini dari Elsevier ya. Ini yang sudah ini Scopus ini dan seterusnya ini ya Bapak Ibu. Mungkin kalau nanti mau publikasi silahkan cari jurnal-jurnal ini aja yang sudah dipastikan gitu ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.